Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Vokasi. Berjumpa lagi dengan kami di acara Podcast SMK. Salam Vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sobat Vokasi, pada kesempatan kali ini merupakan edisi yang sangat istimewa karena kita kedatangan tamu yang istimewa pula, yang luar biasa, yaitu Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Pacitan, Ibu Indiah Nurhayati. Dan pada kesempatan kali ini pula podcast akan dipandu oleh orang yang berbeda dari biasanya, yaitu saya, Indra Prastowo, salah satu kepala SMK di Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang beberapa terobosan dan inovasi yang ada di cabang dinas wilayah Pacitan. Tentunya kita ambil informasinya dari narasumbernya langsung, yaitu kepala cabang dinasnya. Untuk itu tanpa berlama-lama mari kita mulai gali. Mungkin Ibu Kepala Cabang Dinas bisa mengucapkan salam dulu bagi Sobat Vokasi yang menyaksikan acara ini, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi di mana berada. Dari kami salam podcast SMK dari Kabupaten Pacitan. Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih Ibu, sungguh bahagia sekali Ibu pada kesempatan kali ini Ibu berkenan hadir ya, untuk nanti kita gali informasi tentang beberapa terobosan, inovasi dan capaian yang telah diukir Ibu selama berada dan mengabdi di cabang dinas wilayah Pacitan. Sobat Vokasi, sekedar selayang pandang bisa kami sampaikan, Ibu cantik kita kali ini sebetulnya bukan orang baru di dunia pendidikan. Sebelum beliau menggeluti ya atau mengabdi sebagai kepala cabang dinas, beliau sudah malang melintang di dunia perpendidikanan. Betul begitu ya Ibu? Betul. Pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah, dan akhirnya sekarang beliau menjadi kepala cabang dinas yang tentunya otomatis beliau sangat tahu lika-liku sebagai guru itu seperti apa, lika-liku sebagai kepala sekolah seperti apa, maupun lika-liku bagaimana mengelola sekolah itu. Dan yang tidak kalah istimewanya lagi Sobat Vokasi, Ibu Kepala Cabang Dinas ini berhasil ya selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Betul begitu nggih, Bu nggih? Betul sekali. Iya. Mohon koreksi Bu apabila ada kesalahan. Ibu kita sekarang ini, ya, Ibu Kepala Cabang Dinas sekarang ini telah membawa ya, Pacitan meraih sebagai juara 1 pelaksana IKN. Inggih, leres nggih Bu nggih. Iya. Dan tidak cuma berhenti sampai di situ Sobat Vokasi. Setelah itu beliau gaspol. Beliau di tahun berikutnya meraih juara 1 lagi sebagai cabang dinas pelaksana PMM terbaik. Nggih, begitu Bu. Ibu nggih. Dan nanti bagaimana sih Ibu kita yang satu ini bisa membawa ya, bisa mengkoordinir, mengelola dan mendorong seluruh guru, kepala sekolah, pengawas sehingga meraih capaian yang sangat prestisius ini. Dan tentunya hal itu tidak terlepas dari slogannya juga. Apabila Sobat Vokasi ke kantor ke kantor cabang dinas itu ada tulisan yang sangat besar. Bahkan kalau kami melakukan sebuah pertemuan, kami masuk ke dalam ruangan yang bernama Melati. Nah, mungkin sebagai pemanasan Ibu ini, saya minta Ibu bisa berbagi pada kami, mohon Ibu berbagi pengalamannya bagaimana sampai mendapatkan 2 penghargaan itu secara berturut-turut
Lalu yang tidak kalah penasarannya juga tentang melati itu Bu. Kok sering sekali melati, bahkan itu kami kalau foto itu Salam kan melati. seperti ini kayak mungkin untuk Iya. actionnya itu seperti ini ya. Iya. Mungkin Ibu bisa berbagi kepada kami. Monggo Ibu. Iya, saya bertugas di Kabupaten Pacitan itu kan awal tahun 2022. Ketika itu saya masuk di kantor cabang dinas itu bulan Januari. Kemudian ya apapun itu jelas tergantung pada niat kita. Ketika saya diberi tugas amanah baru menjadi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan pada awal tahun 2022 itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Tentu saja saya ingin melayani ini para pejuang pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan itu, melayani dengan sepenuh hati. Jadi dengan tulus, dengan ikhlas saya melaksanakan itu pelayanan sehingga ada nama Melati. Nah, itu melayani sepenuh hati. Maksud kami seperti itu. Dan kenapa? Kebetulan juga, mungkin juga saya seorang perempuan sehingga yang ada dalam benak saya adalah bunga gitu ya. Melati itu kalau kita lihat filosofinya kan berwarna putih, artinya disitulah kita punya keikhlasan dan ketulusan gitu ya. Terus kemudian bunga melati itu kan harum. Jadi saya harus menanamkan kebaikan-kebaikan sehingga pada saatnya nanti nama saya dikenang di insan pendidikan di Kabupaten Pacitan itu nama yang harum seperti bunga melati. Dan pada saatnya nanti namanya seorang ASN pada saatnya nanti kan pensiun. Jadi ketika kita sudah melaksanakan tugas, pada akhirnya kita harus berhenti pensiun begitu, nama saya itu tetap dikenang dengan nama-nama yang bagus. Seperti bunga melati itu tidak busuk. Jadi bunga melati itu layu, mengering dan tidak berbau busuk. Nah, itulah filosofi yang saya ambil mengapa saya pakai bunga melati yang kalau dipanjangkan menjadi melayani sepenuh hati. Nah, itu sebuah cita-cita gitu loh maksud saya. Sedikit informasi Sobat Vokasi ini. Ibunda kita yang satu ini, baik kami sering kali memanggil Ibunda. Beliau itu di antara 45 kepala sekolah yang ada di Pacitan, dari SMK, dan SLB, yang sangat menakjubkan ya. Saya menggunakan kalimat yang hiperbola ini. Jadi 45 kepala sekolah itu nggak ada satupun yang nggak dekat dengan beliau. Jadi beliau itu ya mungkin perempuan dan ibu-ibu itu ya Bu ya, opennya itu ya, lebih fleksibel. Ya. Jadi Ibunda kami ini sangat sekali telaten membimbing dari yang istilahnya yang panjang bisa dipendekkan, yang pendek bisa dipanjangkan sehingga semua itu bisa berjalan selaras dan seimbang. Dan semuanya itu dekat sekali. Beliau itu bisa diteror dari dini hari sampai ke dini hari lagi. Mungkin seperti itu Bu. Nah, berarti melati tadi sebuah cita-cita dan pengharapan gitu. Yeah. Dan setahu saya itu melati itu kalau sudah kering itu malah baunya bisa sangat wangi gitu. Iya, tetap harum. Tetap harum gitu. Tidak busuk. Nah, berarti itu sebuah pengharapan dan cita-cita yang sungguh luar biasa sekali Sobat Vokasi, dan bisa minta tepuk tangannya. Idenya sangat brilian sekali, dan cita-citanya yang dari hati itu mungkin bisa terasa juga dari hati juga Sobat Vokasi. Lalu kaitannya dengan pelayanan Ibu sehingga Ibu bisa meraih ya, 2 kejuaraan 2 tahun berturut-turut. Di 2 tahun Ibu mengabdi sebagai Kacabdin, luar biasa sekali loh, Sobat Vokasi itu 2 tahun mengabdi, 2 tahun lebih sedikit ya Bu ya. Alhamdulillah. 2 kali mendapatkan masuk ketiga, 2 tahun berturut-turut. Awal pertama langsung menyabet penghargaan itu. Mungkin bisa share pengalamannya Ibu. Bagaimana ya, itu? ini tentu kesuksesan itu tidak akan terjadi tanpa kebersamaan. Nah, itu makanya saya berusaha untuk dekat dengan siapapun. Dengan guru saya harus dekat, dengan kepala sekolah saya juga harus dekat, sesama kepala cabang saya juga harus dekat. Dengan kepala dinas kita juga harus dekat. Jadi kita harus tetap seiring sejalan gitu ya.
Jadi saya di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pacitan itu saya tekankan dalam melaksanakan pekerjaan kita jangan sampai lupa 3K. Jadi kita selalu berkomunikasi. Komunikasinya harus dijaga, komunikasi yaitu tadi ke bawah, ke samping, ke atas. Kemudian koordinasi. Nah, koordinasi kalau ada sesuatu harus tetap kita koordinasi bersama-sama. Nah, kemudian komunikasi dan koordinasi itu tentu akan diperoleh ketika kita punya kebersamaan. Ya, kan kita harus satu cita-cita, melayani sepenuh hati. Saya melayani semua kepala sekolah melayani semua gurunya, guru-guru melayani semua siswanya, begitu. Dan saya belajar banyak dari beliau, ya. Karena kita sama-sama perantau ya Bu. Ya, Iya. kadang ketika saya sudah mulai futur ya Bu, mulai turun semangatnya, saya malu dengan Ibu. Perempuan jauh kos lagi ya Bu ya di sini. Iya, anak kos. Belum mobat mabitnya antara Pacitan Surabaya nggak kehitung dalam waktu 1 minggu, dan itu harus siap dan ready karena kita sebagai ASN ada akhlak itu ya Bu ya. Iya, berakhlak. L-nya itu ada Loyalitas. Ya, bener-bener kami belajar banyak dari Ibu ini seperti itu. Jadi ini ilmu baru Ibu, 3K tadi nih. 3K, komunikasi, koordinasi, kebersamaan. 3K. Ya, untuk meraih sukses. Untuk meraih sukses. Maka tidak heran ya Bu ya, 2 tahun Ibu menyabet penghargaannya. Oh, ini mungkin ya Ibu ya. Ya, ini pada tahun 2022 juara 1 cabang dinas yang melaksanakan IKM. Jadi disitulah bukti bahwa kerjasama saya dengan kebersamaan saya dengan pengawas, dengan kepala sekolah, dan dengan semua guru di tahun 2022 itu menjadi juara 1 implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang tahun 2023 kemarin kita sebagai pelaksana PMM yang terbaik se-Jawa Timur. Nah, ya kebijakan pemerintah kan tentu harus kita tindak lanjuti dengan serius. Nah, ini bukti dari keseriusan kita bersama, kita menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Timur, pertama IKM, kedua PMM. Luar biasa sekali ya. Sing atase ya Bu ya, Pacitan yang paling pojok barat malah bisa mengalahkan kabupaten dan kota yang besar-besar yang logikanya mereka lebih maju daripada kita. Tapi luar biasa. Dan Sobat Vokasi dalam melaksanakan semua program yang istilahnya disposisi oleh Ibu Kepala Cabang Dinas, memang kami jujur ya Bu ya, ini tidak pernah merasa tertekan sama sekali, dan kami melakukannya itu dengan senang hati karena penyampaiannya itu juga sangat kekeluargaan ya Ibu ya. Ibu ini Sobat Vokasi, Ibu Kacap ini seseorang sosok yang humoris sebetulnya. Jangan dilihat wah kepala cabang dinas yang sangar, yang jaim gitu lah. Enggak sama sekali. Kalau saya jail. Di grup itu ya kalau sudah mulai sepi, beliau itu selalu menghidupkan suasana, dan kami memang tidak horor seperti itu. Padahal yang kita ketahui ya Sobat Vokasi, bahwa yang namanya sebuah grup apabila ada atasannya itu pasti krik gitu ya Bu ya. Tapi di sini malah atasannya yang ngajak gojekan malah seperti itu, dan itu benar-benar saya sangat belajar sekali Ibu, mengapa Ibu bisa sangat istilahnya berprestasi dan bisa membangun kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada di Pacitan, nggak cuma kepala sekolah dan pengawas, guru dan kepala sekolah, tapi Ibu ini juga berhasil membangun kolaborasi lintas sektoral juga. Sering sekali beliau ini bekerja sama dengan dinas-dinas yang ada di kabupaten. Itu pernah kita membuat launching bersama ya Ibu ya, kita membuat buku perpustakaan daerah, lalu dengan dinas pariwisata kita membuat event itu ya Bu ya, hari jadi Pacitan dan sebagainya, dan itu menurut
kami ya Ibu ya itu sangat luar biasa sekali dan menginspirasi kami untuk seperti kecanduan Bu, bagaimana kami bisa berkarya dan berkarya itu loh. Karena selalu menggunakan contoh sobat vokasi seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kemarin rapat pendidikan ya Ibu ya, kami satu Pacitan hampir semua yang di literasi itu sedang rendah, Ibu melakukan terobosan memberikan kebetulan ibunda kita ini kan guru bahasa Indonesia dulu ya. Membuat motivasi bagaimana kita menggerakkan perpustakaan, bagaimana kita membuat budaya literasi, menulis dan membaca di sekolah itu, dan beliau terjun langsung ketika mengajak ayo kita menulis, beliau menulis dan itu sangat menginspirasi bagi kita semua. Lalu Ibu kita lanjut lagi nggih. Selama ini masuk ke tahun ketiga ya Ibu. Tahun ketiga nggih. Kira-kira apa Ibu program yang Ibu targetkan di tahun ketiga ini? Kan tahun pertama IKM berjalan, sudah berjalan, hasilnya ada juara satunya. Tahun kedua PMM harus optimal, juara satu lagi. Nah ini tahun ketiga Ibu ini. Nah ini kalau orang tua kita itu sering mengatakan bahwa awake dhewe pengen oleh luwih gampang, tapi menjaga itu loh yang lebih sulit. Nah, saya kan ingin menjaga prestasi-prestasi yang sudah kita raih. Jadi pemerintah meluncurkan kurikulum merdeka, kita laksanakan, bukti sudah ada, baik. Dalam kurikulum merdeka kegiatan kita harus ada di PMM, kemudian itu kita udah manfaatkan dengan baik, udah terbukti juara 1. Nah, ini loh untuk menjaga ini semua gitu ya, menjaga ini. Wah, nanti kalau tahun depan sampai turun gitu ya kita malu. Nah, sehingga saya berpikir bagaimana ya untuk menjaga IKM dan PMM ini ya, kita agar terjaga justru makin bagus, tidak stagnan atau nurun gitu ya. Jadi kita jaga makin bagus. Saya punya pikiran piye yo ceritane, piye yo carane kan gitu ya. Piye yo kingko kan gitu ya. Nah, kemudian saya diskusi kan. Ini bukti kebersamaan dengan pengawas, juga komunikasi dan koordinasi. Nah, ini tiga tadi. Saya dengan pengawas dulu. Bapak Ibu pengawas, bagaimana ya ini prestasi kita harus kita pertahankan, itu ayolah kita poles menjadi lebih baik lagi. Nah, kok kebetulan kinerja guru dan kepala sekolah itu harus di PMM gitu ya, dicantolkan ke sana toh. Wah, ini mendukung ide kita. Nah, tapi bagaimana ya kita memantau bahwa PMM itu yang punya akun kan masing-masing kan, guru dan kepala sekolah masing-masing. Saya nggak bisa tahu akunnya siapa, itu kan nggak bisa tahu. Kemudian muncullah itu ya, ayo kita buat ini ya, pentas transformasi itu. Kemudian di situ pemantauan arah dan strategi itu ya. Kita setiap waktu bisa memantau guru-guru kita itu sudah melakukan apa, kepala sekolah sudah melakukan apa, sehingga kita membuat wadah. Nanti kepala sekolah dan guru apa yang sudah dilakukan itu masuk ke situ, sehingga kita bisa mengetahui mungkin nanti setiap minggu, 2 minggu, 1 bulan, bahkan secara berjenjang kita bisa melihat guru sudah melakukan apa, kepala sekolah sudah melakukan apa sesuai dengan tugas-tugasnya, prosentasenya sejauh mana, sehingga sekolah juga bisa memperbaiki rapor pendidikannya. Nah gitu. Terus ya ujung-ujungnya itu semua apa? Untuk apa kita lakukan? Ya untuk melayani anak-anak gitu ya. Kita makanya transformasi pendidikan itu kan kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak ini, tumbuh kembang anak. Kan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, panjenengan harus ini anak ini apa hobinya, apa ya kelebihannya yang harus dikembangkan, bakat minatnya di mana kita harus tahu satu-satu. Nah, disitulah kita beri kesempatan untuk mengembangkan mereka. Nah, ujung-ujungnya pelayanan terhadap ini anak-anak siswa gitu.
melatih lagi Melatih kan. lagi. Melatih, melayani sepenuh hati. Berarti bisa saya highlight Sobat Vokasi, berarti setelah dua prestasi yang kita raih itu tahun ketiga kita memandu ya Bu ya. Yeah. Memandu bagaimana dua program yang sudah kita dinyatakan berhasil dan diapresiasi oleh dinas provinsi itu bisa kita pandu berjalannya dengan baik ya, dengan baik dan optimal. Saya kan nggak mau dibohongi sama kepala sekolah itu. Saya tidak pernah menghubungi. Kepala sekolah gimana? Di sekolah panjenengan PMM-nya sudah dimanfaatkan dengan bagus oleh guru-gurunya. Oh sudah Ibu, tapi saya kan nggak bisa tahu kalau tanpa pentas transformasi gitu loh. Dengan ini saya nggak bisa dibohongin. Oh sudah Ibu, coba saya lihatnya dulu. Berapa orang? Itu perkembangannya, prosentasenya naik apa enggak gitu. Makanya Ibu jangan terlalu baik biar nggak dibohongi. Ibu ini terlalu baik, Sobat Vokasi. Kadang-kala beliau itu ini iya nggak dijalankan aja, beliau nggak pernah marah, langsung aja dikasih salah satu terobosannya Ibu ini karena beliau itu nggak pernah memarahi. Tapi kalau diam ya kami yang bingung Ibu. Seperti itu, jadi luar biasa sekali ya Ibu ya. Setelah kita sudah semua ya secara kafah, menurut saya mengambil bahasanya secara kafah, satu sekolah itu sudah menggunakan IKM. Setelah itu dengan yang tahun kemarin itu kan pemerintah mencanangkan ya Bu ya, tahun 2003 semuanya single window ya di PMM, semuanya itu di PMM atau platform Merdeka Mengajar, Sobat Vokasi. Dan benar sekali setelah semuanya itu berjalan dan sudah terakses dengan baik, ya ini tegasnya memang kita bagaimana memandu dua platform tersebut bisa berjalan dengan optimal, yang bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Tentunya itu berarti ada indikator-indikatornya ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Ibu apa istilahnya mengukur keberhasilan program ini, dengan indikatornya apa saja Bu kira-kira? Ya, nah di situ di dalam pentas transformasi itu kan di situ mengampu dari apa-apa yang dikerjakan di PMM tuh. Dilalah kan panjenengan nanti kinerja itu ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah dan guru ada di situ semuanya. Jadi kita kita adopsi itu, kita masukkan ke dalam transformasi, pentas transformasi ini supaya kita sejalan dengan apa yang panjenengan kerjakan di kinerja nanti dengan yang kita pantau, karena kita nggak mau panjenengan kinerjanya tidak bagus, apa-apa yang harus dilaksanakan, guru juga begitu, apa-apa yang harus dilaksanakan, kepala sekolah juga jangan mau dibohongi gitu loh ya. Dari situ kita semuanya nanti bisa melihat guru-guru saya itu masih ada kekurangannya di mana, kemudian mana yang perlu kita tingkatkan. Itu tadi berdasarkan rapor pendidikan ya di sekolah masing-masing, yang masih merah, yang kuning kan yang hijau ya jangan merah, jangan merah lagi gitu. Nah, sehingga kita menjadi hijau semuanya rapor pendidikan kita di cabang dinas wilayah Kabupaten Pacitan. Nah, cita-cita saya seperti itu. Jadi jangan pernah ada rapor merah di sekolah kita ini gitu loh. Berarti indikatornya saya highlight lagi Bu, berarti ketika semua sekolah sudah mengakses dan di situ mereka sudah mengisi dan itu terlihat ya Bu ya berapa persen capaiannya, merah kuning hijaunya. Guru sudah melaksanakan udah membuat perencanaan apa saja di situ dan dokumen diunggah di situ. Nah, itu nanti kalau panjenengan harus melakukan kinerja yang ujung-ujungnya TPP loh ya. Ampun gitu kalau sudah bilang gitu. Harus ya itu, kalau penjenengan nggak rajin nanti TPP-nya kasus. Ini sepertinya harus diganti nama Bu, ini nggak pentas ya. Apa? Kantong Doraemon kan kita semuanya ada loh. Ini sangat semuanya sudah lengkap di sini dan tidak cuma bisa diakses oleh
cabang dinas, kami sebagai kepala sekolah itu juga bisa mengukur, bisa. ketika rapat pendidikannya terlihat hijau ini aman. Tapi kalau nanti sudah mulai menguning, sudah warning. Kalau merah, wah ini PR. Jangan pernah, jangan pernah merah. Makanya ini dipantau terus supaya nanti tidak ada rapor merah. Rapornya biar hijau semuanya. Dan tentu saja gini, jangan kesusu dikatakan kantong lah. Ini kan baru awal. Dan namanya ini nanti kan saya tuh sudah punya ide lagi. Ini masih berangkat, masih baru di launching hari ini. Saya sudah punya ide lagi. Mau saya tambah apa tapi rahasia dulu ya. Tahan dulu, Bu. Nanti juara satu lagi, sudah juara satu nanti di atasnya juara satu itu nggak ada loh, Bu. tahan dulu. Jadi idola lah. Ya, ini sangat lengkap sekali dan kemarin saya sudah sepil. Kemarin saya sudah komunikasi dengan pengawas pembina sekolah kami, Bu. Yeah. Dan sudah diuji coba, salah satu yang diuji cobanya di sekolah kami. Oh, sudah mencuri start. Sudah mencuri start. Aduh, iya. Dan ternyata loh kok gampang banget seperti itu. Benar-benar user friendly. Aplikasi ini benar-benar user friendly dan tidak membebani siapa-siapa. Kalau kita bilang katanya administrasi itu ribet lah, berbelit-belit lah. Tapi emang tugas kita gitu. Ternyata dengan ini ada shortcut ya, Bu ya. Jadi yang harusnya muter ini bisa ada jalan pintasnya. Kita bisa bisa merefleksikan ya semua capaian ada di sekolah ini. Dan ini sangat berguna juga dalam kalau nanti akhir tahun PKKS ya, Bu ya. Bisa tinggal lihat lagi di sini. Di sini gitu. Udah, Bu, diganti saja kantong Doraemon. nanti dulu. Ini sangat luar biasa sekali Sobat Vokasi. Dan satu lagi, beliau itu Ibu Kepala Cabang Dinas itu selalu memulai hal-hal itu dari beliau sendiri. Jadi belum pernah beliau itu kalimat dulu kan kata kalau atasan itu menyuruh ya, Bu ya, menyuruh. Tapi bukan. Kalau selama 2 tahun ini kami merasakan itu dibersamai. Jadi tidak cuma diperintah tapi diajak bersama-sama mengerjakan sesuatu. Iya. Dan tadi kan ada 3K, kebersamaan ya. Ya itu ya, kayaknya itu. Di sini juga sebelum di launching itu di-verify dulu Sobat Vokasi. Jadi aplikasi ini digodok dulu baik dari inisiatornya lalu dikembangkan oleh ahli-ahli IT ya, Bu ya. Jadi ini nggak kaleng-kaleng, nggak cuma tempelan saja, tapi memang benar-benar kita menggunakan domain yang baik dan menggunakan ahli-ahli IT yang merancang aplikasi ini. Dan setelah itu salah satunya sekolah kami ya, Bu ya, yang dimintai untuk uji coba dan alhamdulillah bisa entry dan hari ini sudah semua 45 sekolah bisa dapat mengakses ini, Bu, karena bertepatan hari ini sudah di launching. Ibu, setelah kita berbicara tentang pentas ya, dan semoga saja aplikasi ini bisa menjadi media pentasnya Pacitan ya, Bu ya, biar berkembang dan berkembang. Amin. Lalu itu, Bu, yang tidak pasti di dunia itu ada siang, malam, kanan, kiri, itu selalu ada ya, Bu ya. Ya iyalah. Kan pasti ada tantangannya, Bu. Saya kira tantangannya apa, Bu, ini dalam? Iya, tantangannya mesti orang-orang yang malas tuh. Saya enggak loh, Bu. Gitu tugasnya kepala sekolah. Nanti kalau ada gurunya yang malas, saya gimana kepala sekolah menyemangati mereka gitu. Kalau saya ada kepala sekolah malas, gimana saya menyemangati mereka gitu. Jadi kita terus melakukan. Yaitu tadi loh, kebersamaan itu harus tetap kita jaga. Kepala sekolah dengan gurunya, dengan siswanya, juga dengan kepala cabangnya, kan begitu. Dengan pengawas juga begitu. Saya nggak bisa kerja sendiri, saya nggak bisa berprestasi sendiri tanpa penjenengan semuanya. Nah, coba yang saya perintah siapa kalau nggak yang melaksanakan kepala sekolah? Nggak punya kepala sekolah, siapa yang mau melaksanakan ini semua kan gitu? Nggak ada gurunya. Gimana kepala sekolah mau bisa bekerja kan gitu. Jadi kita itu adalah satu, mulai dari ya pokoknya kita harus melaksanakan pendidikan, tugas-tugas kita di bidang pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan ini dengan bersama-sama. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ono elek ya, nama elek kita semua, ada baiknya juga baik kita semua. Tidak bisa satu-satu tapi kebersamaan.
K tadi ya K Bu ya. tadi salah satu K dan kebersamaan itu akan indah, akan bisa dilaksanakan dengan baik apabila ada komunikasi dan koordinasi yang bagus. Kan itu toh? Iya. Dan luar biasa sekali Sobat Vokasi. Ini kemarin kita baru dapat informasi yang menyenangkan pula ya Bu ya, untuk siswa-siswa kita yang SMA, SMK jalur undangan meningkat ya Bu ya dari tahun kemarin. Sekolah yang pinggir-pinggir seperti sekolah kami itu juga ada. Ternyata akhirnya tahun kemarin nggak ada. Sekarang ada. Itu bahkan malah SMK 2 Sudimoro itu motivatornya bagus itu. Motivatornya bagus dan dipandu gitu loh, dipandu dari awal. Kemarin memang ada program itu, tapi kan kami belum menyentuh sama sekali, apalagi yang di SMK itu. Tapi ya luar biasa kemarin kita melihat datanya ya Bu ya, sungguh luar biasa sekali, termasuk prestasi-prestasi yang lain itu juga mengikuti, karena ya itu tadi malu Ibu, kacapnya aja berprestasi masa kami enggak. Jangan gitu lah, ini kepala sekolah berprestasi juga nih. Terima kasih ya. Itu motivasinya luar biasa sekali Bu. Tantangannya berarti simpel aja ya Bu ya? Simpel. Males itu tadi. Hanya musuh orang yang males itu gimana gitu loh. Coba kalau misalnya mau kerja diajak nyanyi dulu, gitu loh. Dibersamai, kepala sekolah jangan nyuruh-nyuruh aja. Dibersamai guru-gurunya, diajak nyanyi dulu. Udah bisa nyanyi kan? Tapi bagi saya dan Pak Bambang itu hukuman loh Bu menyanyi. Iya, bersenandung aja lah gitu. Soalnya begitu Sobat Vokasi, saya itu kalau menyanyi sebetulnya tidak masalah, yang bermasalah itu yang mendengarkan. Yang mendengar. Seperti itu. Nah, berarti dari sekian ya kita sudah berbicara panjang kali lebar kali tinggi tadi ya Ibu ya. Kira-kira Ibu itu sebetulnya goalnya apa sih Bu? Selama Ibu mengabdi, tentunya nanti kan yang namanya kita pegawai pemerintah itu kan nggak bisa stagnan dan tidak bisa kita tidak bisa kita lock ya Bu ya, kita di sini dan kita harus siap dan loyal dengan atasan itu kapanpun kita diterjunkan, di mana kita ditugaskan di mana, itu tidak boleh ada kata tapi dan tidak boleh ada kata tidak, karena kita sudah masuk menjadi seorang ASN dan itu sudah ada janji dan sumpahnya sebagai ASN. Jadi ya mungkin kadangkala apabila diterjemahkan dari bahasa awam itu sebuah intervensi ya Ibu ya, tapi kan kita sudah terbaiat dengan sumpah kita sendiri ketika dulu masuk sebagai ASN, ketika dilantik menduduki jabatan tertentu seperti itu. Nah, selama Ibu di cabang dinas Pacitan, goalnya Ibu itu sebetulnya apa? Target utama itu pengennya Pacitan itu seperti apa? Saya tuh sederhana saja ya, saya pokoknya gini, intinya apapun saya diberi tugas itu saya laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu aja. Nah, dilalah kita sudah laksanakan sebaik-baiknya, kemudian kita punya prestasi, itu yang mengikuti. Awalnya ya udahlah, saya harus melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya, ikhlas, tulus. Kita harus mencintai pekerjaan kita, nggak ada kata ngeresulo, itu nggak ada. Kok saya di Kabupaten Pacitan orang membayangkan, ya Allah, perempuan loh sampai niki kok sotekan kono. Enggak, biasa saja, saya enjoy aja gitu loh. Enjoy saja. Jadi yang jelas niat saya yang pertama, saya harus melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan saya harus menjaga kebersamaan, menjaga hubungan baik dengan siapapun, apalagi kok awake dhewe ya, kepala cabang, kepala sekolah, guru, siswa itu ya. Saya juga menjaga hubungan baik juga dengan lintas sektoral, yaitu tadi dengan perpustakaan daerah, bagaimana kita bersama-sama, ayo sih kita susun program bersama yang itu wujud sinergi kita lintas sektoral itu, juga dengan dinas pariwisata, jangankan gitu, dengan sekretariat daerah itu sampai kemana-mana, dengan perguruan tinggi yang ada di sini juga kita nggak bisa lah hidup sendiri. Saya itu di mana-mana enjoy gitu aja, kan prestasi itu mengikuti toh nanti kalau kita udah ikhlas tulus gitu. Berarti pepatah hasil tidak mengkhianati usaha itu benar ya Bu? Benar. Ketika kita maksimal dan tulus ya Bu. Iya. Ternyata ketika kita sudah melakukan sesuatu lillahi ta'ala, Sobat Vokasi, ya ini sudah ada satu gambarannya.
beliau yang ada di depan kita ini, ketika semua kita jalankan dengan ikhlas, Iya. lillahi ta'ala, dan tidak apa ya istilahnya, tidak menarget sesuatu, itu Iya. akhirnya bisa santai Santai, dan santai. maksimal, malah hasilnya Iya, maksimal ya Bu iya. ya, malah hasilnya maksimal, dan bonusnya itu ya itu prestasi, apresiasi dan penghargaan. Karena tentunya tidak ada yang tidak dihargai di dunia ini, semuanya pasti akan ada penghargaannya. Kebaikan pasti ada penghargaannya, demikian juga ketidakbaikan itu pasti juga ada balasannya. Mungkin tidak kita, tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan itu salah satu poin yang selalu beliau tanamkan kepada kami, bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan hati. Betul. Dengan hati, ikhlas, dan enjoy saja, seperti itu. Bahagia Bu, saya setiap hari 164 kilo juga masih bahagia, masih bahagia, harus bahagia, masih bahagia. Dan karena ya bahagia itu yang membuat kita sehat, iya. sehat jasmani juga sehat rohani, gitu. Terus akhirnya melaksanakan tugas ya dengan bagus. Tapi pagi ini saya mendapatkan kosakata baru dari Pak Joko, ya, Kepala Sekolah SMK 1 Pacitan tadi, Pak. Ibu, makanan jasmani. kita sering mendengarkan siraman rohani. Nanti kita mendapatkan siraman jasmani, kan, dan itu jok-jok seperti itu seringkali kita buat menjadi enjoy. Jadi grup itu bukan seperti di sebuah gua Selarong ya, yang gelap dan horor seperti itu. Jadi kalau orang-orang bisa andai kata ya, orang-orang bisa melihat perbincangan kami ya, sangat bahagia sekali. Itu yang salah satu kuncinya mungkin yang bisa kita pelajari semua sobat vokasi. Apabila kita menyampaikannya dengan hati, ya pasti akan diterimanya dengan hati. Dan sangat beruntung sekali sosok yang di depan kita bersama-sama ini adalah sosok yang sudah mengalami itu semua. Jadi bagaimana guru itu soro-soron itu kan pernah jadi guru. Kepala sekolah soro-sorone piye pernah jadi kepala sekolah. Kan seperti itu. Jadi ya sungguh beruntung sekali kami dibersamai oleh sosok yang pernah merintis dari bawah dan bisa di titik sampai sekarang ini. Ibu, ini yang terakhir ya mungkin ya Ibu ya. Saya mohon mewakili sobat vokasi mungkin ya Ibu ya, mohon pesan bagi kami sobat vokasi dan para praktisi pendidikan yang ada di Pacitan itu, mohon Ibu berkenan memberikan pesan-pesan dan motivasi, monggo Ibu. Yeah. Sahabat vokasi dimanapun berada, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan, saya berharap kita semuanya melaksanakan tugas itu dengan hati. Tugas-tugas kita adalah melayani, sehingga kita perlu melayani dengan sepenuh hati. Kita punya melati yang baunya harum, yang tidak membusuk, tidak bau busuk, tapi mengering. Nah, ketika kita sudah melaksanakan semuanya dengan hati, ikhlas, sungguh-sungguh gitu ya, tulus dan ikhlas dengan sungguh-sungguh, itu nanti prestasi akan mengikuti. Jadi kita punya keyakinan ada 3K yang perlu kita jaga dalam melaksanakan tugas-tugas kita, sehingga nanti kita akan memperoleh prestasi. K yang pertama adalah komunikasi, K yang kedua koordinasi, K yang ketiga adalah kebersamaan. Insya Allah dengan 3K kita akan selalu menang. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Saya mewakili sobat vokasi untuk tepuk tangan yang sangat luar biasa. Nah, sobat vokasi ya, kita sudah mendengarkan ya bersama-sama, menyimak bersama-sama bagaimana sosok hebat luar biasa yang ada di pucuk pimpinan yang ada di cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ya Ibu ya. Dan semoga saya pribadi sebagai kepala sekolah dan teman-teman kepala sekolah yang lain tentunya Ibu, dan semua guru-guru yang ada di SMA, SMK, SLB Kabupaten Pacitan bisa meneladani dan bisa
istilahnya bisa mengikuti ya jejak-jejak Ibu untuk tetap bersemangat, tulus dan ikhlas mengabdi untuk perkembangan pendidikan yang ada di Pacitan ini. Mungkin itu Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya yang telah disampaikan dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya sahabat vokasi. Sampai berjumpa lagi Ibu nggih di kesempatan yang akan datang. Jangan bosan-bosan mampir ke podcast atau podcast SMK dan ditunggu tadi ya inovasi yang berikutnya kita buat, kita gemparkan lagi dengan prestasi-prestasi yang lain Ibu. Dan sekali lagi terima kasih dan sekali lagi saya tunggu inovasi berikutnya. Sobat vokasi semuanya, kita sudah bersama-sama beberapa waktu ini bersama Ibu Indiah Nurhayati, Kepala Cabang Dinas Wilayah Pacitan di edisi podcast kali ini, edisi spesial yang merupakan rangkaian dari launching inovasi dari Cabang Dinas Pacitan yang merupakan salah satu inovasi andalan dan unggulan ya Ibu ya, yang berbentuk aplikasi yang bernama Pentas Transformasi. Besar harapan kami Sobat Vokasi bisa bersama-sama ya untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Pacitan ini sehingga Pacitan akan lebih maju dan sesuai jargonnya ya Ibu ya, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Mungkin itu dulu Sobat Podcast pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Indra Prastowo mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.